Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carla Ratna kembali menjumpai Anda lewat program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Dan seperti biasa, Carla selalu hadir dengan psikolog kita, psikolog anak, Bunda Tarika Isnaning Tias, Magister Psikologi Psikolog. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang rasanya bisa kembali menjumpai sahabat TV 10 ya Bunda. Semoga bisa menjadi solusi atas segala problematika yang dihadapi, terutama dalam pengasuhan buah hati tercinta. Dan kita juga masih membuka kesempatan untuk sahabat TV 10 melalui layar yang tertera ini di bawah ini. Nah, ini adalah nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi untuk mengirimkan problem Anda atau tema apa yang ingin dibahas di Bincang Psikologi Anak. Seperti beberapa waktu yang lalu juga kita sudah sampaikan kan ya, kita terbuka untuk menerima keluhan Anda. Nanti kan kita akan bahas solusinya juga bersama Bunda Tarika. Baik, kalau di kesempatan yang lalu-lalu juga kita sudah pernah bicara tentang peran ayah ya kalau nggak salah ya dalam pengasuhan. Iya, betul sekali. Pokoknya kemarin-kemarin itu kita selalu berbicara tentang pola pengasuhan yang idealnya. Iya, idealnya itu ada ayah, ada papa gitu, ada ibu atau ada mama gitu. Artinya ini adalah orang tua yang lengkap ya Bun. Nah, gimana kalau di kesempatan kali ini kita bicara tentang pengasuhan oleh single parent, entah itu single mom atau single dad. Betul sekali. Jadi kita kali ini akan membahas tentang pengasuhan apabila ternyata kita ini adalah seorang single mom atau single dad ya. Karena menjadi single parent itu bukan perkara yang mudah ya Bun ya. Betul sekali. Soalnya selain membesarkan anak, kita juga harus mencoba kuat dan tangguh agar segala urusan itu bisa teratasi, terutama finansial. Kalau keluarga utuh, kita bersama pasangan itu bisa bekerja sama kan membesarkan anak. Lain halnya dengan menjadi single parent. Mungkin kita harus membesarkan sendirian, terus juga harus mencari atau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ini tidak mustahil kan ya Bun ya? Iya. Nah, kalau dari ilmu psikologi, nanti kita akan belajar bagaimana menjadi single parent yang tangguh. Oke. Baik. Tapi sebelum itu kita bicara dulu deh pengaruhnya nih Bun. Kalau ternyata dalam pengasuhan itu single parent Bun, pengaruhnya terhadap perkembangan anak tuh ada nggak sih Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Sebenarnya ada pengaruh atau tidak itu tergantung adalah cara pengasuhan single mom atau single dad sendiri. Ketika dia sudah bisa memenuhi ketika sudah bisa memenuhi kayak perasaannya mereka, perasaan anaknya yang istilahnya dia punya ayah atau ibu sendiri dan dia berjuang sendiri, tapi ayah dan ibunya ini bisa memenuhi semuanya, itu ke depannya istilahnya tidak ada masalah ya. Tapi mungkin masalahnya ketika dia sudah tahu nih, sudah mengetahui kayak kok ada ya semama nih dia ditinggal oleh ibunya ya, seorang ayah, kok aku punya ibuku di sini. Kok ayahku ada tapi ibuku nggak ada, kemana ya kan. Perceraian istilahnya kalau single dad atau single mom itu ada yang karena perceraian, ada yang karena kematian gitu kan. Nah kita kalau di situ berarti kita harus gimana sih mencari cara untuk menjawab nih kok keluargaku nggak seperti kayak keluarganya kemarin ya. Mungkin kalau nggak seperti keluarga teman-temannya, teman-temannya ya kayak keluarga yang sebelumnya kan yang utuh semua ya. Kemudian kalau yang ini kalau aku nggak punya semama ayah atau ibu ayah ibuku kemana ya, itu kan pasti ada masa-masa nih anak itu akan bertanya seperti itu. Nah tugasnya kita apa? Kita tugasnya adalah menjelaskan sesuai dengan kondisinya. Semama karena kematian berarti dijelaskannya ketika anak itu sudah mulai bertanya. Oh, dijelaskannya ketika anak sudah mulai bertanya. Dan sudah istilahnya sudah mulai bertanya, sudah bisa tahu nih, sudah bisa membedakan kok ini ya yang lainnya gitu. Yang sekolah kok aku dilantaran ibu, kok sama ayahnya kok aku enggak. Dan itu harus menjelaskan dengan jujur Bun. Iya, jadi pelan-pelan juga ya. Oh iya, sesuai apa yang bisa diterima gitu ya, maksudnya dengan karena bahasa sesuai yang bisa dengan diterima. Usianya juga. Kalau kalau anak kecil, kita berbicara dengan anak kecil, kita nggak bisa menyesuaikan dengan anak yang besar. Kita ajak disusui tidak bisa. Kalau anak semama kadang kan kok
aku di apa namanya, ibuku kemana ya gitu ya, ibuku kok nggak ada ya. Nah kita ceritanya pelan-pelan gitu, bisa lewat cerita nih Bu. Contohnya nih, ini ya waktu semama waktu kecil, semama si A ini ditinggal sama mama. Loh, mama kemana? Ya mama ini ketemu Allah. Nah kita ininya membahasnya apa namanya, pelan-pelan dulu. Ketemu Allahnya gimana ya? Ada yang namanya kita hidup, setelah hidup kita ada yang namanya kematian. Nah pelan-pelan dulu diajarkan seperti itu. Atau kan biasanya ada buku cerita nih dibacakan, ada sih yang biasanya membahas tentang setelah pergi kita kemana. Nah itu bisa juga dalam kejadian ya referensi untuk meninggal. Dan ya sekarang yang penting semua masih ini punya ayah gitu. Nah sekarang hidupnya sama ayah ya gitu. Yang penting satu ketika itu ya dijawab gitu ya, ketika anak kita dijawab dulu sebisa kita gitu ya. Tapi kan yang paling berat biasanya menjelaskan anak karena perceraian biasanya. Iya betul sekali. Itu kan kematian ya, perceraian. Karena pasti di satu sisi tidak ingin memberikan apa ya efek negatif ke anak. Misalnya kan biasanya setelah berpisah mungkin ada yang berpisah secara tidak baik-baik, biasanya berakhirnya tidak baik-baik. Jadi mau menyampaikan ke anak tuh gimana? Takutnya meracuni pikiran anak yang untuk membenci salah satu dari orang tuanya. Nah ini yang paling susah kan menjelaskan itu ya Bun. Sekali. Nah itu kan yang tadi yang kematian dulu ya Kak. Iya kan katanya yang istilahnya dia ada yang kehidupan setelah ini meninggal gitu ya. Kemudian ini ya sekarang sama ayah. Kemudian kalau ada nenek sama nenek dulu atau itu. Nah yang penting kita memenuhi dulu. Terus kemudian kita menjelaskan nih ketika anak itu memang mungkin bercerainya tidak baik-baik. Tidak baik-baik sebenarnya ada banyak kasus ya. Loh, ketika yang pertama kali kita jelaskan adalah satu, tidak menjelekkan satu sama lain. Tidak menjelekkan satu sama lain. Satu sama lain gini. Contohnya adalah ketika bertanya kemana ya, kok mama kok sekarang nggak, mungkin pas perceraiannya nggak baik-baik ya. Terus kemudian mamahnya kok aku nggak bisa ketemu mamah ya. Kemudian kita jelaskan sebisa kita aja, nggak apa-apa. Yang penting tidak ajak bisa hidup anak, bersama. Gitu sebisa istilahnya gini. Yang penting satu, kita menjaga komunikasi dengan anak itu harus baik dulu agar kita bisa enak nih ngomong sama enak ngobrol sama anak itu. Mama mungkin kita bisa belum bertemu gini, mama sama papa hidupnya sendiri-sendiri gitu. Kita besok kita coba cari tahu yuk mama kemana gitu. Sekarang adik seneng nggak? Mama kita tanya nih perasaan anaknya, adik seneng nggak? Apa namanya, kalau perasaannya adik gimana sih kalau kita cari tahu dulu perasaannya adik gimana sih kalau hidup sama mama aja atau sama papa aja. Adik sedih nggak? Teman-temannya adik ada yang sama papahnya, ada yang sama mamahnya, tapi adik cuma sendiri sama papa, gimana perasaannya adik? Nah, harus divalidasi dulu perasaannya. Perasaannya kadang, tapi ini dengan catatan memang sudah benar-benar bisa untuk diajak komunikasi. Kalau anak kecil belum bisa ya. Anak kecil kita kasih tahu, oh ya coba deh nanti kita hubungi mama ya. Ayah masih berusaha nih untuk menghubungi mama gimana. Yang penting adik kan ada ayah, ada kakek atau ada nenek. Kalau memang single dad dan single mom ya sudah, adik sekarang hidupnya sama mama dulu ya. Adik sayang nggak sama mama? Nah seperti itu gitu. Nah kita menjelaskan dulu sih dengan bahasa yang apa namanya yang bisa dipahami anak-anak dulu. Tapi kalau sudah besar kita kasih diskusi lah gitu. Diskusi kemudian kita tanya, adik gimana perasaannya gitu. Kalau sudah kayak SD, SMP atau SMA kan sudah bisa dia sudah besar kan, sudah pasti apa yang dirasakan, keinginannya iya juga. Betul sekali. Kalau yang apa namanya, kalau anak usia dini kita terbatas aja. Oke kan sekarang yang penting adik sama mama sama ini kita bareng-bareng ya, kita berusaha nanti cari kita menghubungi ayah atau mama, ada hidup mungkin kita yang nggak bisa bersama-sama, mama di sini papa di sana. Nah dan yang kita usahakan ya, tapi kan ada perceraian memang yang tidak baik-baik. Kalau yang baik-baik kita usahakan tetap terjalin komunikasi, diusahakan jangan korbankan anak gitu istilahnya. Jadi ketika bercerai memang ada qadarullah memang bercerai ya, tapi usahakan
anak sama ayah dan ibunya itu komunikasi tetap satu gantian lah gitu. Tapi memang ada beberapa orang di sana yang memang tidak seberuntung satu sama lain. Betul. Seperti itu. Yang penting tidak adalah menjelekkan. Yang satu tidak menjelekkan, dan kita menjelaskan yang kita bisa pahami anak dulu. Karena memang sekarang mama hidupnya sendiri gitu. Kalau anak nggak bertanya, ya sudah, kita berusaha adalah untuk gimana sih cara memahami perasaan anak. Kemudian sering-sering ditanyain juga nih, gimana hari ini dan sebagainya. Oh gitu ya, jadi harus divalidasi juga perasaannya. Iya, terkait betul sekali. Tadi sudah disampaikan kenapa tidak bisa bersama mama atau papanya, itu harus divalidasi. Perasaannya gimana? Iya, betul sekali. Oke, kemudian bagaimanakah pola asuh yang bisa diterapkan oleh seorang single parent, single mom, atau single dad? Jangan kemana-mana, temukan solusinya hanya di Bincang Psikologi Anak. Kami segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Bincang Psikologi Anak bersama TV 10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Iya, Bunda, kita ingatkan dulu nih untuk sahabat TV 10, silahkan loh jika ada problematika yang dihadapi dalam pengasuhan buah hati, bisa dikirimkan pertanyaan boleh, atau mungkin tema boleh, atau problemnya apa yang dihadapi boleh ya Bun. Iya, boleh sekali. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Silahkan, nomornya tertera di layar ini. Sudah dicatat nomornya? Tapi kalau misalnya mau konsultasi pribadi ke Bunda Tarika juga boleh kan ya Bun ya? Jadi kita memang di Bincang Psikologi ini selalu mengedukasi untuk sahabat TV 10 bahwa ke psikolog itu bukan aib loh. Iya, betul. Kesehatan mental itu penting banget untuk bisa menyelaraskan hidup yang lebih berkualitas. Betul sekali. Gitu tujuannya. Iya. Seperti halnya yang kita bicarakan di kesempatan kali ini, meskipun single ya Bun, tidak ada pasangan, tapi kan tetap bisa hidup normal ya bersama buah hati, memberikan pengasuhan yang baik ya Bun ya, bisa ya. Bisa. Nah, bagaimanakah pola asuh yang diterapkan oleh seorang single parent ini, baik itu single mom atau single dad? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi memang kalau pola pengasuhan itu kan pasti beda-beda ya. Kemudian tapi kita adalah berusaha untuk mencari yang terbaik. Ya, yang pasti satu, ada sih kayak pola asuh demokratis ya. Yang istilahnya kita yang pasti paling penting satu adalah menjalin komunikasi dengan anak ya, dan kemudian memastikan anak adalah untuk nyaman satu sama lain. Pasti sebenarnya ada nih kan kayak mungkin nih anak itu lihat sebenarnya tapi ada yang dipendem itu. Nah, kita berusaha nih memenuhi nih apa namanya istilahnya apa sih bahasa cintanya, kemudian yang dirasakan dia apa, kemudian memastikan anak ini adalah baik-baik saja dan nyaman dengan kita. Itu yang paling penting. Yang paling penting memastikan dia baik-baik saja dan nyaman dengan kita. Iya, betul sekali. Kemudian jangan lupa adalah ketika demokratis, pola asuh demokratis, sering kita diajak diskusi dan sebagainya, tapi kita tetap melakukan adalah menanamkan kedisiplinan tapi dengan cara yang positif. Seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah ketika memang kita menjadi single dad atau single mom ya, adalah kita memastikan nih anak ini istilahnya mencari tahu atau tidak, atau kalau dia terbuka atau enggak sih, kayak kita validasi, istilahnya validasi perasaan. Kalau ketika dia mungkin kayak tadi sudah mulai bertanya, kok dia sudah mulai bertanya ya, kenapa ya mamaku nggak ada atau ayahku nggak ada, itu berarti kita istilahnya berikan pemahaman ke dia, tapi dengan bahasa atau caranya sesuai dengan umur anak, usia anak. Kayak yang seperti kita contohkan tadi itu ya Kak ya. Kalau anak usia dini mungkin bisa lewat cerita. Kemudian kalau yang sudah besar kita lewat diskusi, kita tanya dulu, gimana sih perasaanmu ketika kamu tinggal sama mama sendiri. Itu mungkin yang SMP SMA kan sudah bisa diajak diskusi. Sudah bisa mengungkapkan dan juga apa yang dirasakan. Betul, dan dia otomatis biasanya bertanya, tapi kadang mungkin malu atau menjaga perasaannya mamahnya, atau ayahnya gitu kan.
Kemudian kita oh ini kayaknya sudah waktu yang tepat dia sudah untuk ini, kita tanyakan, Dek, kamu pernah nggak ngerasa seumpama tinggal sama mama itu gimana? Kita tanya dulu, mama tinggal sama mama aja gimana gitu. Kita coba ajak diskusi seperti itu. Kemudian kamu ada nggak perasaan pengen kayak gini gitu. Nah, kita istilahnya tanya dulu perasaannya kayak gimana. Kemudian kita kunci, adik mungkin jalan kayak apa namanya kehidupan kita dikasih sama Allah, adik tinggalnya sama mama atau sama papa aja. Gitu, tapi adik coba kita validasi dulu, adik bahagia nggak selama ini tinggal sama mama atau papa aja, bahagia atau enggak, kita tanya gitu kan. Atau pernah nggak ada yang ngerasa sedih, kita tanya juga, validasi dulu perasaannya ini seperti itu. Kemudian tapi memang kita pastikan adalah anak-anak sudah ini ya, sudah tahu dan sudah bisa diajak diskusi gitu. Pasti dia ya sekitar SMP atau SMA kan sudah besar, sudah ya, paham juga ya. Iya, itu. Jadi kalau diberi penjelasan juga sudah paham, oh artinya perpisahan, oh artinya meninggal, itu kan betul. lebih enak ya. Iya. Cuma masalahnya kan ada masa-masa di mana anak-anak itu rasa penasarannya lebih tinggi. Pasti. Apalagi anak sekarang ya. Anak SD, anak ini ya. SD kan rasa penasaran juga sudah ada ya. Takutnya kan justru dia mencari tahu dulu dari luar gitu kan. Kalau dengar dari orang luar atau dari orang lain dulu, itu kan lebih nggak enak kan iya, ya jatuhnya. Betul sekali. Jadi kan jadi kita kayak apa namanya coba aja deh kayak apa namanya kita bisa nih coba cari dengan ajak anak itu gambar. Dia coba yuk gambar keluarga kita gitu. Iya, kemudian kalau ini mama, ini aku, berarti itu masih ini ya apa namanya masih dia menggambarkan keluarga itu ada mama, ada aku aja. Berarti dia belum terlalu ini ya, belum terlalu apa namanya ingin tahu tentang berarti dia sudah mulai menerima nih ada keluarganya itu sosok keluarganya dia mama dan dia. Iya, gitu. Kemudian bisa juga nih tanya kalau dia sudah cari tahu atau kok dia dari sekolah kemudian dia kok ada apa namanya wajahnya cemberut, kita juga harus cari tahu dulu. Kemudian jadi harus lebih peka. Iya. Udah dan nyari uang sendiri, harus lebih peka lagi sama anaknya. Iya, kemudian kalau anaknya satu sih fine aja. Iya, kalau anaknya banyak ya. Kalau anaknya sampai 3 dan ternyata dia adalah seorang single parent ya, betul Bun, sekali. Yang pasti adalah kalau sudah ada celotehan nih dari anak, berarti kita harus sudah siap. Ini kita sudah siap, harus sudah istilahnya menerangkan ya Kak ya kepada anak kita bahwa sudah saatnya kita harus memberitahu pelan-pelan gitu. Kemudian yang penting adalah mungkin kalau benar-benar ada apa namanya dia single dad atau single mom ya, ada dukungan nih. Kalau dia kehilangan sosok ibunya atau kehilangan sosok ibunya nih, kita bisa gantikan mungkin dari istilahnya dari eyangnya, kemudian dari tantenya, kalau bibinya atau saudaranya gitu ya. Kalau dari semama ada apa namanya dari ayahnya sudah istilahnya bercerai atau tidak ada, kita penuhi ini dari lingkungan sekitarnya, dari kakeknya kalau sudah masih ada, atau dari omnya atau saudara kita yang masih ada seperti itu. Jadi kayak dia memenuhi, kan kita seorang ibu atau seorang ayah ya, pasti ada ketika kita seorang ibu pasti dia butuh sosok ayah. Ya kita mencarikan yang istilahnya yang tepat mana sih yang bisa dia memberikan istilahnya sama omnya nih yang bisa memberikan sosok ayah gitu loh. Apalagi semua anak kita laki-laki kan dia istilahnya butuh figur seorang ayah. Jadi kita dekatkan, kita kerjasama dengan saudara laki-laki kita seperti itu. Jadi kayak biar anak itu tidak terlalu bingung nih, kayak apalagi dia laki-laki, kita perempuan kan nanti takutnya itu makanya kan dampaknya ke perkembangan anak itu ada pengaruhnya nggak sih kalau single parent. Ternyata memang harus
ada sosok yang bisa jadi figurnya. Iya, figurnya ya, itu kan. Kalau laki-laki itu seperti ini. Iya, gitu ya. Betul sekali. Jadi figur laki-laki ya semua mah kita dekatkan sama atau Pak D-nya atau sama apa namanya omnya gitu. Jadi kayak biar dia jalan-jalan, nggak kelihatan cuma hari Minggu waktu luangnya atau gitu, kita ajak sama Pak D-nya dan tahu kebiasaan kalau cowok tuh seperti ini, apalagi kan kalau anak cowok ya. Kita kerjasama juga sama keluarga di luar dari kita, seperti itu. Kapan harus ke psikolog kalau misalnya seperti ini? Kan biasanya ada. Iya, betul pasti sekali. Tidak semulus seperti bayangan setiap orang. Iya, pasti ada. Kapan ke psikolog, Bu? Iya, Bu, satu, kalau anak itu ketika kita mungkin pengasuhan dari kita ya, kayak mungkin dari mamahnya atau papahnya merasa kok anak ini kayak tidak nyaman dengan kita, kemudian tidak terbuka dengan kita, kemudian apa namanya, anak ini kok ada suatu hal yang kita tidak bisa menyelesaikan, itu juga bisa nih kita bisa ke psikolog. Atau enggak kalau kita ingin menanyakan ini anakku baik-baik aja atau enggak ya, itu juga bisa. Sebenarnya anakku baik-baik saja enggak ya? Karena kadang kan ada orang tua yang merasa anaknya baik-baik saja, tapi kan nggak pernah tahu apa yang dirasakan. Yang sepertinya bisa menggalikan psikolog ya. Iya, betul sekali. Kadang ada mungkin kayak gini, kekhawatiran orang tua. Saya merasa saya single dad atau single mom, apakah berpengaruh nggak sih ke mental anak saya? Betul. Itu bisa menghubungi kayak ahli, kayak psikolog, itu juga bisa untuk melihat gimana sih kayak keberadaan anak ini, ketahanannya dia, kemudian kayak kepercayaan dirinya, itu kan bisa dikonsultasikan dengan orang yang ahli, bisa ke psikolog anak dan sebagainya. Oke, aduh keren. Jadi monggo silahkan mensupport sahabat TV 10 yang mungkin juga single parent, Bun. Baik, sebelum kita berpisah. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita adalah single dad atau single mom, berhenti untuk membandingkan dengan yang lain. Tetaplah di jalan sebagai pengasuhan, berikan pengasuhan yang terbaik agar anak itu berkembang dengan optimal. Oke, dan bila perlu, kalau tadi cara-cara yang disampaikan oleh Bunda Tharika itu ternyata belum mampu untuk membuat buah hati itu tumbuh dengan baik, tidak ada salahnya untuk menghubungi psikolog ya, sebelum terlambat, karena juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Baik, terima kasih Bunda untuk ilmunya hari ini, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Sebelum berpisah, Carla sampaikan lagi bahwa untuk Anda yang memiliki problem atau juga ingin membahas tentang masalah apa yang dirasakan dengan pengasuhan di keluarganya, silahkan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera. Nanti kita bahas insya Allah di episode yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, dan saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tharika Isnaningtyas untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tentu saja tetap di Bincang Psikologi dari TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.